Lanjut bagaimana cara penggunaannya. Di sini akan saya kasih tips yang sangat mudah untuk trading menggunakan Fibonacci ini. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, untuk pengguna single indikator, misalkan kita cuma menggunakan Fibonacci, di sini kita bisa menggunakan juga satu time frame. Oke. Nah, akan saya kasih tahu caranya bagaimana menggunakan Fibonacci dengan trading dengan satu time frame, tapi di BBMA ya. Oke. Kita di sini fokus ke candlestick yang reject di MA 200. Oke. Seperti ini ya. Di sini. Nah, kita tandain dulu ya. Mana lagi nih yang reject MA 200 ini? Pokoknya nanti teman-teman kalau menemukan candlestick yang reject MA 200 di sini, teman-teman bisa melakukan entry dan menarik Fibonacci untuk acuan take profitnya. Oke, kita tandain aja dulu ya. Nah, jadi nanti ini bisa digunakan untuk acuan entry dengan single time frame. Tapi single di sini bukan dalam artian ini nggak ada reasonnya atau nggak ada alasannya. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa kok di sini bisa single time frame. Nah, oke. Masih kah? Ada nggak? Oh, ini. Udah cukup ya, kayak segini ya. Ini khusus untuk candlestick yang terpantul di MA 200 ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita terangkan dulu dari sini. Nah, di sini kita menggunakan pecah CB. Kenapa pecah CB? Karena di sini ada candlestick engulfing. Otomatis kalau ada candlestick engulfing, kita cari support atau resisten terdekat. Karena di sini ekstrimnya ekstrim buy, maka di sini adalah candlestick engulfing Nah, di sini adalah resistennya teman-teman di sini. Nah, ini adalah resisten. Maka kita menarik Fibonacci-nya dari ekor paling bawah di sini sampai ke sini. Ini di sini level 0 dan level 100-nya di candlestick yang break ini, break CB1 ini kayak di sini. Nah, kita lihat hasilnya sampai ke TP2 ya. Tuh. TP1, TP Avanza, TP2. Nah, mungkin hari Senin ini akan lanjut ke TP3 ke sini. Nah, seperti itu. Kita coba gunakan satu single time frame ya. Lalu kenapa, Kang? Kok ini bisa terjadi pantulan di sini dan dia naik? Oke, gini teman-teman ya. Ini ketika time frame M15, nah ini harap dicatat ya baik-baik ya. Ketika time frame M15 terpantul di MA 200, otomatis H1 itu biasanya terpantul di MA 50. Coba kita lihat di sini. Bener nggak nih H1-nya terpantul di MA 50. Nah, kan? Nih, seperti dilihat ya. H1-nya pasti terpantul di MA 50. Dan kalau H1 terpantul di MA 50, udah otomatis di H4 itu ada yang namanya bisa CSAK, bisa momentum. Coba kita lihat di sini apa di H4-nya. Nah, di H4-nya bisa lihat teman-teman. Di sini ada CSA buy. Dia turun retest ke sini lalu naik. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kita ke momen yang kedua ya. Nah, udah. Jadi ketika candlestick terpantul MA 200 itu adalah sebuah sinyal yang sangat bagus. Oke. Kita hapus dulu yang ini dan kita hapus yang ini. Lanjut ke momen yang kedua yang ini di sini. Nah, di sini sama ini teman-teman. Ini adanya initial break, hidden engulfing ini. Nah, karena pecah CB-nya sangat jauh di atas sini. Nah, kita tandain CB-nya mana. Nah, CB-nya atau resistennya adanya di sini, maka ini sangat kejauhan. Kalau kita menunggu ini di sini terus lama.
Cara mengakalinya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ambil di CSAK ya. Nah, kebetulan CSAK-nya adalah ini. Nah, teman-teman bisa ambil di CSAK di sini. Sama aja rules-nya. Kita tinggal tarik pivotnya di sini. Ini ke sini sampai ke sini. Oke. Nah, maka harga sampai TP udah sampai TP3 ya. TP3 udah sampai. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus dulu ini. Dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Di sini ketika M15 di MA 200 seperti yang awal. H1 itu pasti di MA 50. Oke, kita lihat bener nggak? Nah, kan? Betul kan? Nah, berarti momennya sama dengan yang ini. Di sini H4-nya ada CSA. Coba kita di sini ketika H1 ada di MA 50, H4-nya pasti kalau nggak momentum ya CSAK. Coba kita lihat di sini adanya apa. Nah, di sini adanya momentum buy. Maka ketika dia ke sini dan di H1-nya terpantul di MA 50, maka otomatis M15 pasti banget terpantul di MA 200. Nah, kan terbukti di sini ya. Tuh. Oke, kita hapus yang ini, lanjut ke momen yang berikutnya. Di sini ada pantulan juga sama teman-teman di MA 200 di sini ya. Ini terpantul di sini. Di MA 200 ini. Oke, kita tarik dulu Fibonacci-nya di sini. Di sini adanya initial break juga. Ini hidden engulfing. Ini hidden engulfing ya. Ini satu candle ini di break oleh dua candle. Dan otomatis di sini karena ini ya extreme buy, maka kita cari resisten. Dan resistennya adanya di sini. Oke. Nah, ini adalah CB dan ini adalah pecah CB di sini, teman-teman. Berarti di sini di candlestick ini ketika close candlestick ini buy kita. Oke. Kita tarik lagi Fibonacci-nya. Nah, dari levelnya ekor ke body yang ini. Oke, bisa dilihat sampai TP3 ya. Buy di sini TP1, TP Avanza, TP2, lalu TP3, bahkan mungkin sampai ke angkasa tuh kan seperti itu. Oke. Lalu apa yang terjadi di sini? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, M15 di MA 200 seperti yang awal-awal, H1 pasti di MA 50. Oke, kita lihat. Nah, kan? Nih, H1 ada di area MA 50 dan otomatis H4 itu ada kalau nggak CSAK ya momentum. Coba kita lihat H4-nya. Nah, ternyata ini adalah re-entry yang dari sini. Ini CSAK ini masih membuat re-entry karena belum ada momentum yang baru ataupun belum ada CSAK sell. Ini adalah CSA yang terakhir. Karena setelah ini sampai sini nggak ada CSA buy, nggak ada CSA sell, berarti masih berlaku yang ini teman-teman, yang terakhirnya yang ini. Nah, makanya di sini H4-nya pasti re-entry CSA atau CSAK atau CS momentum. Terbukti ya. Tab kedua, tab pertamanya H4-nya CSA re-entry. Oke, dia langsung ke atas. Kita hapus yang ini. Lanjut lagi ke momen yang di bawahnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada candlestick yang terpantul di MA 200 dan terjadi ekstrim di sini. Oke. Paham ya? Nah, di sini ada sebuah momen yang paling saya seneng, yaitu inside bar. Nah, satu candle di break oleh lebih dari dua candle. Berarti di sini nggak harus nunggu CSAK, nggak harus nunggu CSAK atau nggak harus nunggu pecah CB, karena ini dominan. Makanya setelah ini break mother candle ini, kita bisa buy di sini. Nah, kita buy di sini.
Oke, kita tinggal tarik fibo retracement-nya. Nah, di sini sama seperti tadi. Nah, kita lihat lagi sampai TP 100 kali ini sampai ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini kita lihat lagi apa yang terjadi di time frame atasnya. Anda benar. Time frame atasnya H1-nya ada pantulan di MA50. Oke. Lihat di sini. Nah, betul apa betul? Nah, seperti ini ya. Pasti time frame keduanya di H1 itu di MA50. Time frame pertamanya pasti H4-nya ada sesuatu. Oke, kita lihat. Nah, H4-nya ini ada CSAK di sini, teman-teman. Perhatikan CSAK re-entry di sini. Makanya dia flying to the star. Nah, sini sangat jauh banget terbang di sini. Oke, kita hapus yang ini. Lanjut ke M15 lagi. Nah, ini satu cara yang sangat mudah ya teman-teman ya. Mungkin nggak pernah ada lah. Saya rasa di channel-channel teman-teman YouTube yang lain. Di sini saya kasih cara paling mudah. Dan saya pingin teman-teman semua menganggap trading itu nggak susah, trading itu mudah. Nah, itu mindset pertama yang harus diterapkan. Kalau kita pertama melihat chart aja udah bingung, otomatis sananya pasti bingung. Jadi di sini saya mau kasih cara bagaimana cara termudahnya untuk trading. Nah, itu aja di channel Kang Bohel ini akan dibahas bagaimana cara-cara termudah untuk trading. Itu aja teman-teman. Berdasarkan sepengalaman saya ya. Kalau ada kekurangan atau misalkan nggak sesuai dengan teori ya saya mohon maaf, karena saya pun masih belajar di sini, sama-sama belajar. Oke, lanjut ke momen berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Berikutnya ini sama juga, dia terpantul di MA200 M15. Kita fokus ke single time frame M15 untuk cari pantulan di MA200 dan tarik Fibonacci retracement-nya. Oke. Di sini ada, oke, bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Di sini ada inside bar, satu candle terbreak oleh lebih dari 2 candle. Oke. Kita tandain inside bar ini. Sini ya, oke. Nah, manakala satu buah candle di break oleh lebih dari 2 candle, ini namanya inside bar. Kalau hanya terbreak oleh 2 candle, namanya hidden engulfing. Kalau terbreaknya oleh 1 candle, namanya engulfing. Nah, seperti itu. Di sini kita tinggal menarik Fibonacci retracement lagi teman-teman. Seperti tadi biasa, oke. Dari sini, dari ekor ke body yang break mother candle ini. Di sini, dari ekor sini sampai ke sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sampai TP3. Di sini ada penolakan ya di TP3, dia balik lagi ke atas. Di sini berarti udah habis di TP3 sini. Di TP3 ini sudah habis, dia langsung balik ke atas dan tidak turun lagi. Tuh, seperti itu, oke. Berarti ini penghabisan tren di sini, teman-teman. Oke, di sini kita hapus lagi. Kita lihat di sini apa yang terjadi di H1. Pasti seperti yang tadi, terpantul di MA 50 lagi. Pasti terpantul di MA 50. Nah, kenapa yang tadi di TP3 dia langsung terbang ke atas, tidak melanjutkan? Karena teman-teman lihat di sini. Di H1-nya dia terpantul di MA 200. Makanya dia terbang berbalik arah. Jadi sekarang kebalik. Ini adalah TF1 H4 ya. H4 ini H1-nya jadi dibalik, ini jadi TF1 karena yang ada MA 200. Di sini oke, kita tandain, kita ulas sedikit ya. Nah, di sini teman-teman tandain, oke. Dan di sini
pastinya H1 ini ada di MA200. Time frame keduanya H4 pasti ada di MA50. Coba kita lihat. Nah, betul apa? Betul. Betul kan? Di sini. Oke. Lalu otomatis kalau H4-nya ada di MA50, daily-nya itu pasti re-entry. Oke, kita lihat kalau teman-teman nggak percaya. Nah, kelihatan banget di sini dia. Daily-nya adalah momentum re-entry. Makanya di sini palit ke atas. Ketika H1 ada ekstrim dan MA200 itu adalah re-entry daily. Dia bakal flying to the sky, bukan flying to the moon lagi. Dia terbang ke angkasa dan gak balik lagi. Nanti lagi mungkin di atasnya lagi, nanti kalau ada sama untuk berbalik arah ada pantulan lagi. H1-nya pantulan di MA200. Baru H4-nya dia terpantul di MA50 dan daily-nya re-entry momentum sell. Itu siklusnya seperti itu. Oke, kita buang dulu yang ini ya. Kita buang yang ini dan kita jelaskan yang tadi. Kita jelaskan yang ini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan baru sampai H1 ya. Oke, kita lihat H4-nya apa yang terjadi di sini. Mestinya ada sebuah candlestick arah di sini. Nah, seperti teman-teman lihat. H4-nya ada candlestick arah. Di sini area re-entry-nya. Makanya H1-nya terpantul di MA50. Sama semuanya momennya teman-teman. Mau dari tadi yang pertama dijelaskan di sini, dia terpantul di MA50, dia terpantul di MA50, itu pasti H4-nya ada CSA atau CSAK atau momentum. Nah, di sini adanya candlestick arah yang ini dan ini area re-entry. Nah, teman-teman gini, mudahnya nih, ketika terjadi CSA, CSAK atau CS momentum, teman-teman pergi ke time frame kedua. Harus terpantul di MA50. Baru kita pergi ke M15, terpantul di MA200. Gunakan Fibonacci seperti sekarang. Nah, gitu. Oke, yang ini udah ya. Oke, kita buang yang ini. Dan satu lagi, momen yang terakhir mungkin ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini pun ada pantulan di MA200. Nah, ketika terjadi seperti ini, kita lihat candlesticknya, konfirmasinya apa? Oh, ternyata ini adalah hidden engulfing teman-teman. Hidden engulfing dan untuk CB-nya ini sangat jauh di sini. Nah, untuk CB-nya ini sangat jauh kalau kita mau menggunakan pecah CB. Nah, mungkin adanya di sini ya. Nah, kenapa yang ini nggak termasuk pecah CB teman-teman di sini? Karena ini masih satu level dengan yang ini. Dengan candlestick engulfing ini, makanya ini tidak disebut CB. Menurut saya pribadi gitu ya. Ini yang disebut CB-nya adalah di sini. Dia agak jauh. Nah, mengakalinnya ya udah kita pakainya yang ini aja teman-teman. Satu candlestick ini dia jadi CSAK juga jadi momentum. Berarti kita sell di sini. Kita sell di sini ya. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Kita tinggal tarik Fibonacci retracement-nya. Oke, sini. Nah, dia sampai ke TP3. Perhatikan teman-teman ya. Sama tadi dengan yang di sini. Sama tadi dengan yang di sini nih. Ini yang tadi di sini juga terpantul di TP3. Di atas pun di sini terpantul di TP3, dia retrace lagi ke sini, turun lagi ke sini dan dia terbang nggak balik lagi. Tuh. Nah, itu nanti bisa diulang-ulang siklusnya mau seperti ini teman-teman. Jadi trading itu mudah seperti ini. Tinggal belajar aja teman-teman di backtest di ini ya. Mungkin ini satu clue dari saya yang mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua yang udah kebingungan dengan BBMA. Saya yakin setelah nonton ini teman-teman pikirannya akan terbuka. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Mudah-mudahan bisa sangat membantu ya. Oke. Di sini kita lihat teman-teman ya. Ini M15 terpantul di MA200. Makanya di sini pasti H1 ada di apa? Nah, betul ada di MA50. Nah, kan terbukti enggak? Terbukti pasti di sini. Nah,
Lalu kita turun ke naik lagi ke time frame pertama di H4. Ini pasti re-entry. Tuh, re-entry CSAK re-entry ini. CSAK re-entry, oke? Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Oh, ini di sini ada satu lagi nih. Oke. Kita lihat lagi satu lagi ya, M15 ya. Kita lihat satu lagi M15. Di sini ada apa, teman-teman? Nah, sama juga di sini. Ada pantulan di MA 200. Lalu kita cari konfirmasi di sini. Di sini adanya pecah CB, teman-teman. Oke, kita masuk ke sini di pecah CB sini. Nah, ini adalah pecah CB dari sini. Bukan pecah CB ini, teman-teman. Sorry. Saya kurang jelas melihatnya. Nah, di sini ada inside bar. Manakala sebuah candle di break lebih dari 2 candle. Oke, di sini. Nah, ini satu candle ini tidak mampu di break oleh 3 candle ini malah. Jadi kita buy-nya di sini, teman-teman. Nah, buy di sini. Buy. Oke. Lalu kita tarik Fibonacci retracement-nya dari sini sampai ke sini. Nah, di sini kita tinggal pasang mau TP1, mau TP Avanza, mau TP2, bahkan TP3. Oke. Nah, kita hapus lagi nih. Kita bahas lagi. Nah, seperti biasa yang tadi, kalau M15 di MA 200, H1 pasti di MA 50. Nah, H1-nya ada di MA 50, oke? Dan yang pasti H4-nya adalah re-entry. Oke, kita lihat di H4-nya re-entry. Nah, H4-nya ada momentum re-entry langsung. Plus terbang ke atas. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan insya Allah kalau misalkan subscribe saya udah sampai 1000, saya akan kasih cheat yang lebih mudah lagi, cara yang termudah lagi, lebih mudah dari yang ini. Tapi saya tunggu sampai 1000 subscribe dulu ya. Kalau udah 1000 subscribe, saya akan kasih bagaimana cara profit tiap hari, dan kita nggak harus pantang cat terus tiap hari. Nanti tak kasih caranya, tapi sabar dulu, tunggu sampai 1000. Makanya teman-teman, kalau dirasa konten ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman di grupnya atau ke saudaranya atau di medsosnya. Silahkan di share seluas-luasnya biar banyak teman-teman juga yang semakin paham dengan BBMA ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang punya utang-utang ke pinjol mudah-mudahan bisa dilunasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.